Zaman SBY di masa kedua jabatannya ada windfall di mana harga komoditi mineral tambang dunia melonjak naik, batu bara primadonanya. Sehingga di tahun 2010 sampai 2013 ini seakan-akan jaya-jayanya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya ingat tahun 2013 itu untuk mencari crane untuk membangun, mencari kontraktor untuk membangun, sampai kekurangan alias tidak ada. Tukang di Jawa sampai habis dibawa keluar Jawa, dibawa ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera sampai ke Papua. Semua tambang full kapasitas produksinya. Semua pembangunan properti full gear, gigi 5 semuanya. Industri makanan, minuman, kafe, tempat nongkrong muncul di mana-mana. Kemudian di ujung tahun 2014 harga komoditi mulai menurun, bahkan terus menurun hingga tahun 2015. Ekonomi Indonesia lesu karena harga komoditi turun. Hal ini membuktikan bahwa membangun ekonomi negara itu ada dua. Pertama, memang punya strategi nasional. Yang kedua, ya memang dapat durian runtuh atau windfall, ya beruntung saja. Di masa pertama kabinet Pak Jokowi di tahun 2014 fokus membangun adalah infrastruktur statis. Beruntung BUMN belum kepake banyak, walaupun manajemen BUMN itu sifatnya jangka pendek. Juga tidak benar-benar bagus manajemennya, tapi masih ada peluang untuk mendapatkan modal, yaitu dengan menghutangkan BUMN. Di sisi lain, kebetulan banyak masyarakat yang sederhana berpikirnya, mending BUMN deh yang pegang daripada swasta, kan BUMN milik negara. Ini pernyataan yang harus diluruskan. Apa gunanya BUMN? Harus paham rakyat itu. Secara sederhana melihat BUMN, kalau membandingkan dengan swasta, perusahaan sebesar BUMN kalau di swasta dividennya bisa 4 kali lipat lebih besar swasta dibandingkan setoran BUMN saat ini ke negara. Lalu dibuatlah sebuah pemahaman kalau BUMN berhutang itu bukan negara yang berhutang, itu korporasi. Yo wes, sakarepmu. Anggap saja rakyat bodoh semua dan pada manut semua bahwa apa yang para pejabat lakukan sekarang semuanya benar. Para pejabat sekarang anggap saja sudah memonopoli ide, bahwa di luar ide mereka, idenya salah semua. Kemudian disiapkan penggonggong yang namanya buzzer agar membuat yang punya ide lain dari para pejabat tadi menjadi terhina, menjadi salah, dan menjadi pendosa. Sehingga membangun ekonomi Indonesia bisa menggunakan sumber lain, yaitu BUMN direvaluasi naik nilainya, lalu genjot melalui hutang korporat. 5 tahun yang lalu hal itu dilakukan. Harusnya saat ini BUMN seger waras, tetapi kemarin minta setoran ke pemerintah sampai 150 triliun karena banyak BUMN yang merugi. Nah loh, sekarang sebentar, proyek ada kan selama 5 tahun ini, kok minta setoran lagi? Katanya korporasi independen, kenapa minta APBN setoran lagi sekarang? Kenapa minta uang dari pajak rakyat sih? Tar dulu, ini bagaimana sih maksudnya? Jangan sampai insting para manusia hina semacam si Sontoloyo ini jadi bertanya kemana-mana. Pertanyaan kritis sih, bukan masuk menjelek-jelekan. Misalnya Freeport nih ya, kenapa mengambil 51% sih? Dengan dalih supaya terlihat nasionalis atau pengen untung besar? Apa sih maksudnya ambil Freeport? Freeport itu pembukaannya untungnya 200 juta dolaran per tahun. Kita ambil 51% saham Freeport nilainya 4 billion dolar, alias kalau tanpa bunga itu balikinnya adalah 51% tadi adalah 200 juta dolar. Ya paling kalau 51%-nya kan nilainya 100 juta dolar per tahunnya. Artinya investasi beli 51% saham Freeport itu 40 tahun balik modalnya. Atau kalau pakai bunga 50 tahun balikin modalnya. Lah gendeng pol kan ini kelakuannya. Kapan untungnya? Dan aset Freeport itu 20 tahun lagi jangan-jangan sudah habis barangnya. Kok malah berpotensi merugikan negara sih keputusan kayak gini? Terus BUMN Inalum ya, yang katanya pemilik 51% saham Freeport, yang harusnya memiliki mayoritas tersebut, mengapa pembukuan Inalum tidak bisa dikonsolidasikan aset yang 51% ini? Kok dikendalikan yang minoritas yang memiliki saham 49% ini? Boy kita kalau akuisisi perusahaan ambil mayoritas saham, ya aset mereka masuk di pembukuan kita sehingga nilainya naik di pembukuan kita. Ini kok nggak bisa dimasukkan ke Inalum? Inalum harusnya sudah menjadi perusahaan besar di dunia ini. Kok sekarang nggak masuk perusahaan besar? Ya maaf deh, mungkin saya bodoh. Mereka-mereka pejabat yang mengelola tadi jauh lebih pintar dan jauh lebih benar. Kita hanya mengingatkan nanti kelak ketika tidak menjabat hal ini bisa dibuka lagi. Dilihat tata kelola keuangannya. Ternyata banyak yang cacat hukum. Lah kasihan kan, sudah nggak punya power lagi, buzzer sudah balik badan atau buzzernya malah semua sudah dimasalahkan duluan, sudah nggak punya apa-apa, ditanya hal yang sederhana begini berlapis-lapis banyaknya. Sampai norai iso turu kabeh, putih semua tuh rambut dalam seketika dan tensi mendadak naik tinggi semuanya. Gak enak pensiun seperti itu. Yowes, ndang cepet dibenahi sekarang deh.
Mengapa BUMN karya-karya di masa pembangunan tertinggi saat ini ternyata membuat hutangnya naik dan bahkan ada beberapa yang kesulitan likuiditas? Kok bisa ya? BUMN dimanja tapi merugi. Kita juga sering ingatkan bahwa hanya di negara sosialis komunis BUMN itu jalan. Dan Indonesia kan bukan negara sosialis komunis kan? Kita memang sih banyak mengiblat ke negara tersebut, para pejabatnya saat ini, dan salah beberapa derajat arahnya. Jadi ya gitu deh, nyembahnya ekonominya jadi nggak karuan. Kita juga ingatkan sekarang bahwa UKM yang tidak kunjung didukung oleh kebijakan pemerintah suatu saat akan meledak masalahnya. Fakta data bahwa UKM merupakan penyerap 90% angkatan kerja, juga 65% ekonomi perputaran uang adalah di UKM. Tapi sayang tidak ada program untuk scale up atau pembiayaan khusus atau perhatian serius sementara ini oleh negara. Sementara BUMN secara pasar ya kecil dibandingkan UKM, padahal sudah dimanja habis-habisan loh dengan jabatan kementerian. Rugi lagi, pokoknya bingung kita dibuatnya. Kembali ke pertanyaan di awal, kok bisa rugi? Kita semua tahu per kilometer membangun jalan tol investasinya $5 juta. Namun di Indonesia per kilometer bisa $8 juta. Kok lebih tinggi ya? Atau BUMN yang untung gede? Atau di markup $3 juta per kilometernya sehingga BUMN duitnya banyak? Tapi kayaknya nggak gitu cara ngelihatnya. Bagaimana kalau kita buka masalahnya? Begini melihatnya. Kita karena tidak ada uang untuk modal maka perlu pinjaman untuk membangun proyek-proyek infrastruktur. Ternyata dalam hukum perbankan yang bisa dibiayai hanya 70% alias yang 30% kita tetap harus store equity, store modal. Sementara kita tahu ekspansi bisnis atau usaha itu sebaiknya pada saat ekonomi lagi boom, bukan pada saat ekonomi lagi bust. Pertanyaan sederhana, Indonesia saat ini lagi boom atau lagi bust ekonominya? Atau kalau pertanyaan anak-anak kelas SD begini, Indonesia ini ekonominya lagi tekor atau surplus? Kalau jawabannya lagi surplus itu boom, kalau jawabannya lagi tekor ya bust. Jadi kita tahu semua bahwa kita saat ini ekonominya lagi tekor, tapi kita ingin membangun, ya terpaksa disulap. Bagaimana nyulapnya? Yaitu modalnya harus 100% pinjaman. Bagaimana supaya dapat pinjaman 100%? Ya proyek itu dinaikkan 50-100% supaya 70%-nya merupakan 100% dari nilai proyek tersebut dan pinjamnya jadi 100%. Mulai paham? Efeknya apa? Hutang BUMN besarnya haram jadah. Sementara proyeknya kalau terlalu dipaksakan untuk membayar hutang pinjaman 100%, ya sudah nggak pasti masuk. Sementara proyek terlalu dipaksakan untuk membayar hutang pinjaman 100%. Sudah itu ke infrastruktur statis lagi, bukan infrastruktur dinamis. Infrastruktur dinamisnya barang negara lain, baca barang impor. Ya berat lah membayar hutangnya. Tetapi secara fisik memang keren, terlihatnya memang keren. Namun di sisi cash flow, uang di tanah air ya jadi kering. Terlihat dari mana? Inflasi rendah. Inflasi rendah itu dua mata pisau. Benar rendah atau karena tidak ada transaksi, karena uangnya kering. Ya nggak ada transaksi ya terang aja inflasinya rendah. Yang mana yang Indonesia? Apa yang terjadi kalau ternyata yang kedua, transaksi perputaran uang di tanah air memang turun? Apa buktinya lagi? Properti sekarang industrinya mati suri. Buktinya apa lagi? Impor bahan bakunya naik, termasuk impor pangan. Buktinya apa lagi? Perindustrian yang biasanya tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sekarang tumbuh di bawah pertumbuhan nasional. Ini ada yang salah. Masih mau lanjutkan atau menggunakan konsep ekonomi baru, new economic model, atau masih bertahan ala IMF dan ala obor? Wah, pok muka kapan sih? Beda sekali antara membangun dengan kemajuan. Ini adalah sebuah kalimat yang seakan membentak saya. Ini adalah percakapan dalam bahasa Inggris dengan mitra saya, si bule tua melalui Skype sore kemarin. Saya pun ingin memastikan maksudnya apa dari kalimat tersebut. Maksud kamu apa? Bisa dijelaskan? Begini, Indonesia saat ini terlihat banyak membangun infrastruktur. Iya, benar itu membangun. Namun jangan kamu bilang bahwa membangun itu memajukan Indonesia. Ah, gila kamu. Tujuan membangun infrastruktur kan untuk kemajuan ekonomi. Demikian saya berargumen. Oh, belum tentu begitu. Kamu harus melihat bagaimana dalam tanda petik cara Indonesia membangun dan dengan siapa dalam tanda petik membangunnya. Demikian dia mencoba menjelaskan arah bicaranya. Saya mau menjelaskan sedikit pengandaian. Jika dalam rumah tangga katakan kamu memiliki penghasilan 10 juta satu bulan, lalu kamu mau membangun kamar tambahan dan ingin membeli satu mobil lagi untuk kebutuhan keluarga. Kamu menggunakan pinjaman bank. Intinya kamu memakai duit orang lain. Apa yang kamu lakukan dengan pendapatan tetap tadi? Kamu ternyata hanya bisa membayar cicilannya saja. Pokoknya tidak bisa. Kamu berharap kamar tadi kamu sewakan, dikoskan, dan mobil tadi diusahakan ke GrabCar, online transportation. Bagus bukan rencana tersebut? Tapi bisnis bukan ilmu pasti di ruang hampa. Apa yang terjadi kalau tidak ada penyewa kamar tersebut sebagai kos-kosan? Apa yang terjadi kalau setoran transport online tidak mencapai target? Pasti dari penghasilan
cicilan yang 10 juta tadi dibayarkan hanya bunganya saja. Pokoknya tidak akan sanggup terbayarkan. Kita terus menggantung harapan bahwa kosan akan terisi dan transportasi online akan meningkat hasilnya. Anda benar membangun, tapi belum tentu membuat maju perekonomian rumah tangga. Paham? Demikian kalimatnya menekan saya. Mengapa saya merasa tertekan? Karena saya mengharapkan usulan bisnis dan dana budget yang saya ajukan kepadanya diterima olehnya. Dalam kondisi sulit mencari modal di tanah air, maka menggunakan dana pihak luar adalah salah satu solusi yang saya pikirkan. Bayangkan dalam 3 tahun terakhir, angka pertumbuhan kredit turun begitu tajam di Indonesia ini. Membuat sulit bisnis berkembang. Bank biasanya belasan persen per tahun tumbuhnya penyaluran kreditnya. Alias kalau tahun lalu 1 triliun, tahun ini 1,15 triliun. Ini pengandaian ya. Namun sejak 2014 tumbuh kredit turun, yaitu 11,58%. Lalu di 2015 turun ke 10,44%. Tahun 2016 turun lagi ke 7,87. Dan tahun 2017 turun hanya 4,18%. Di sebuah syarat ekonomi ingin tumbuh di atas 7% per tahun ekonomi nasional, maka kredit dikucurkan harus double, minimum 15%. Ini semua terjadi karena dana bank banyak kepake proyek jangka panjang, jadi kering dana untuk UKM dan sejenisnya. Jadi sarannya bagaimana untuk kemajuan Indonesia? Saya bertanya lagi kepadanya. Dia jawab, kalau usulan kamu tentang TINA, there is no alternatif, tidak dijarankan. Sarankan ekonomi Indonesia untuk memakai TIARA, there is a real alternative.